Politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi tengah fokus membidik kursi Gubernur Jawa Barat. Di dunia politik, pria kelahiran Subang ini bukan pendatang baru. Ia pernah menjadi anggota DPRD Purwakarta, Wakil Bupati Purwakarta, hingga Bupati Purwakarta 2 periode. Deddy pun dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016-2020. Selain aktif di dunia politik, Deddy pun kerap menunjukkan kecintaan pada budaya. Saat menjadi bupati, ia menghiasi Purwakarta dengan berbagai patung, termasuk membuat kereta kencana Nyi Roro Kidul yang rutin diberi sesajen dan kemenyan. Pohon-pohon di Purwakarta pun dibungkus poleng atau kain kotak hitam putih. Langkah Deddy itu menuai kontroversi dan dinilai sebagai kemusyrikan. Setelah lebih dari 20 tahun berkarir di Partai Golkar, Deddy memutuskan keluar dan pindah ke Gerindra. Saya nanya, Bapak jualan di dia izin disaha? Ngalanggar tuh. Oh, ngalanggar mah ngalanggar, aku kan mau carana teh we aku baru dan beresan. Sama beresan. Bapak lain kurang dia, blognya luar biasa. Sombong. Ya itu ada yang nggak bisa itu kotor jalannya. Anda bangun jalan nggak di sini? Kan saya Anda yang bangun jalan nggak? Saya tanya. Saya tanya Anda bangun jalan nggak? Saya bangun jalan di sini. Pajak. Baik, berapa Anda bayar pajak? Ya kan saya bikin EH pakai. Ya berapa Anda bayar pajak? Berapa puluh miliar bangun jalan? Saya tanya berapa puluh miliar bangun jalan? Ikuti aturan pemerintah. Aturan dulu. apa? Saya ngikuti aturan pemerintah. Anda nggak bisa. Itu jalan kotor. Iya itu kan ada pembersih. Mana pembersihannya? Disemprot kalau mau. Iya ada. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya ngikuti aturan. Aturan panggil hanya ke sini sekalian. Iya silakan. Nggak bisa. Saya kan ngikuti aturan. Anda buang limbah di sini. Siram ada. Anda gimana? Anda punya mata nggak? Itu lagi ngisi siramnya. Ya di mana? Kotor dari tadi. Ini iya, bukan milik saudara. Iya benar, bukan milik saya nyiptain kebersihan diri sini dari dulu. Iya, Anda ngotorin hanya untuk cari duit. Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi bikin malu Gerindra. Harusnya Gerindra kok berani-berani, kok mau-maunya pilih Deddy Mulyadi. Track recordnya aja sudah banyak masalah. Kita akan lihat beberapa kontroversinya, tapi sebelumnya ini yang viral. Lihat wajahnya, lihat wajahnya. Sudah. Ini masih panjang. Tapi sudahlah. Saya nggak mau lagi terlalu memperpanjang videonya. Cukup segitu saja. Ini hanya untuk menggambarkan apakah tidak malu warga Jawa Barat dipimpin gubernur yang seperti ini. Mungkin bercanda maksudnya. Katanya ada nilai-nilai budaya, ada kearifan lokal. Apakah yang seperti ini yang disebut kearifan lokal? Kearifan lokal ini jurusnya Deddy Mulyadi yang dijual kemana-mana dengan festival budayanya, melibatkan Sule, kemudian Ohang, terus, bahkan sampai Dul Sumbang. Tapi perilakunya bukan berarti Anda nggak boleh pelukan dengan rakyat. Kita juga melihat bagaimana para tokoh lain ya, agak sulit kalau di kerumunan, di keramaian ada orang-orang yang tiba-tiba meluk. Agak sulit memang. Tapi Buya responnya nggak gini-gini amat. Ini responnya dia meluk juga ikutan dengan erat. Sambil dengan wajah yang sumringah. Yang ya barusan dilihat sendirilah videonya. Yang kelewat nanti diunduh saja ya. Di replay saja. Ini saya kira rakyat Jawa Barat nggak mau dipimpin oleh pemimpin yang seperti ini. Ngeri kali nih. Ini beberapa rekam jejaknya Deddy Mulyadi. Dituding musyrik karena klinik. Sosoknya nyentrik yang dengan dandanan khas memang syarat dengan dunia klinik. Beberapa kali Deddy Mulyadi terlihat menjalankan beberapa ritual-ritual aneh yang menjurus pada dunia klinik. Ini dari foto kita.grid. Meskipun warga tidak berani memastikan bahwa Deddy memiliki keterkaitan dengan hal-hal tersebut, namun sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Purwakarta. Sosok bupatinya itu, tempo hari pada saat
masih menjadi bupati ya, memang cenderung agak aneh, apalagi yang berkaitan dengan aliran kepercayaan. Bagi kita warga Purwakarta, perilaku beliau yang aneh itu sudah jadi rahasia umum. Kita juga nggak tahu apa itu maksud dan tujuannya. Ya, seperti adanya kereta kencana dan bau dupa di kantor bupati. Banyaknya patung-patung wayang di wilayah perkotaan Purwakarta. Kemudian pohon-pohon dibajuin dan perombakan bangunan kantor Pemkab Purwakarta menyerupai kerajaan. Oh, ini jadi raja barangkali, raja Jawa, apa ini raja Purwakarta, raja Sunda. Ini kesaksian dari warga kaum di Purwakarta yang namanya enggan disebutkan. Tapi saya kira ini rahasia umum. Kita juga berkali-kali lewat, kok rasanya aneh. Ini masuk ke situ tuh aneh gitu. Seperti bukan di Jawa Barat. Kemudian kita nggak usah baca semua ya, beberapa sajalah. Membatasi warga masuki Taman Sri Baduga. Selain menggambarkan kondisi di kantor bupati, warga Purwakarta juga melihat hal yang ganjil saat bupati mereka membangun Taman Sri Baduga yang dulunya adalah kawasan wisata situ Bulet. Bulet itu bundar, bulet. Di taman itu Dedi melakukan pembangunan besar-besaran. Namun setelah itu warga diberikan batasan untuk mengunjungi taman tersebut. Dulu mah warga bisa bebas main ke alun-alun. Dan di situ Bulet sekarang nggak bisa. Paling hanya orang tertentu dan hari tertentu kita bisa masuk dan main di sana. Seraya mengatakan sejak Dedi menjadi bupati di Purwakarta banyak perubahan. Berikutnya, pohon diberi kain kotak-kotak hitam putih. Ya, seperti di Bali ya. Memang sejak menjadi bupati, kota Purwakarta dihiasi dengan hiasan patung dan pepohonan yang mencirikan hal-hal berbau klenik Sunda dan Jawa. Klenik itu kan harusnya sudah ditinggalkan ya, tapi Pak Jokowi sendiri memang sama saja seperti Dedi ini, syarat dengan budaya-budaya klenik. Seperti membuat kereta kencana di pendopo Kabupaten Purwakarta, diberi kemenyan serta sesajen setiap hari. Lalu dibawa keliling Purwakarta setahun sekali saat festival budaya dengan dalih membawa keliling Nyi Roro Kidul buat keberkahan dan keselamatan Purwakarta. Nauzubillah min zalik. Selain itu, pohon-pohon di sepanjang jalan kota Purwakarta juga diberi kain poleng, yaitu kain kotak-kotak hitam putih. Bukan untuk keindahan, tapi untuk keberkahan. Sebagaimana adat Hindu Bali. Apakah warga Purwakarta lebih banyak Hindunya apa Islamnya? Dan Dedi pun mulai sering memakai ikat kepala dengan kembang seperti para pemuka adat dan agama Hindu Bali. Dugaan masyarakat terhadap perilaku aneh Dedi Mulyadi memang kerap menimbulkan polemik. Saat wartawan menanyakan hal perilakunya mengarah pada hal klinik, Dedi beralasan bahwa itu adalah bagian dari kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Sunda. Saya kok nggak yakin ya, ciri khas masyarakat Sunda seperti itu. Enggak lah. Nah, itu ya. Nah, ini ada lagi. Ini terakhir deh. Anjuran sebut Prabu Siliwangi saat lewat jalan tol. Allah. Dedi Mulyadi dianggap musyrik karena menganjurkan penyebutan nama Prabu Siliwangi setiap kali orang melewati jalan tol. Itu sebabnya, itu sebenarnya candaan, tapi positif katanya ya. Karena pesan dirinya adalah agar berkendara dengan silih asa, silih asi, silih asu. Maksudnya berkendara itu dengan pemikiran yang jernih, jangan mabuk, jangan ngantuk. Ya kalau pemikiran jernih, jangan mabuk, jangan ngantuk, bukan hanya berkendara, Pak. Di mana-mana juga harus begitu. Silih asih adalah saling mengasihi diri, mengasihi orang lain, jangan saling lempar amarah. Silih asu yaitu berhati-hati agar tidak melukai pengendara lain dan selamat sampai tujuan. Jadi tiap lewat jalan tol harus nyebut Prabu Siliwangi. Dedi pun dianggap menikahi Nyi Roro Kidul. Kenapa hal ini dianggap serius? Menurut Dedi, Nyi Roro Kidul itu merupakan gambaran keindahan dan keeksotisan laut pantai selatan. Menikah dengan Nyi Roro Kidul itu punya maksud bahwa kita harus melindungi, merawat, mencintai laut beserta kekayaan yang ada di dalam. Kenapa dia hubungkan ke Nyi Roro Kidul gitu kalau kita mencintai, melindungi alam semesta ini? Itu sudah tuntunan Islam kok. Ia pun bergurau dengan berkata, Menteri Kelautan RI Susi Pujiastuti adalah sosok yang juga menyatu dengan Nyi Roro Kidul. Menyatu dengan laut. Dia sudah bersatu dengan Nyi Roro Kidul. Malu kita.
Apa Gerindra nggak malu dengan sosok profil seperti ini? Apakah pelukan kemudian digoyang-goyang seperti yang menikmati sekali Pak Dedinya? Apakah itu yang disebut dengan kearifan lokal? Bertobatlah Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, Jawa Barat. Jangan dipilih. Pilih siapa? Oh, saya juga belum tahu. Saya juga belum memiliki keyakinan untuk hari ini. Tapi yang pasti jangan pilih Deddy Mulyadi kanggo wargi Jawa Barat sadayana nya.